Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah kembali memperbolehkan Pemda gelar rapat di hotel dan restoran. Meski begitu, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, melarang pejabat di lingkungan Pemprov Jabar rapat di hotel dan memanfaatkan fasilitas gedung kantor. Pemerintah pusat telah memperbolehkan kembali penggunaan hotel atau restoran untuk kegiatan rapat instansi pemerintah. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap belum mengizinkan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel maupun restoran. Bahkan KDM meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang sudah tersedia. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal ini dilakukan sebagai upaya dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. 4 SMP negeri di Bandung diduga melakukan praktik jual beli kursi di sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025. Jika terbukti, maka baik guru maupun orang tua calon siswa bisa dikenakan sanksi pidana. Pemerintah Kota Bandung kini lakukan investigasi terkait 4 sekolah menengah pertama yang diduga lakukan praktik jual beli bangku di sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 dengan memanggil perwakilan sekolah. Diketahui nilai transaksi jual beli bangku dalam sistem penerimaan murid baru berkisar antara 5 hingga 8 juta rupiah per bangku siswa. Mencuat adanya dugaan pungli karena ditemukan adanya perbedaan antara jumlah kelas di brosur. Jika di brosur tertulis 7 kelas, tetapi fakta di lapangan tersedia hingga 11 kelas. Satgas Justisi Perda yang baru dibentuk untuk dilakukan pencegahan. Karena pada dasarnya memang ini kan indikasi ya. Kalau saya kan lebih senangnya saya galak di depan aja sebelum kejadian, saya cegah dulu semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kejadian yang sebenarnya gitu. Tidak ada penambahan? Ya, nggak ada penambahan lagi kalau hasil penyidikan. Jadi bulan sedikit Pak nih hasilnya tadi berapa nominal dan berapa sekolah kalau sekolah yang lagi diselidiki kan ada 4 sekolah SMP negeri, kemudian nilainya antara 5 sampai 8 juta rupiah. Masyarakat pun diimbau waspada terhadap modus penipuan dari oknum yang mengaku sebagai orang dalam yang mengiming-imingi bisa membantu masuk sekolah dengan syarat memberikan sejumlah uang. Jika terbukti, para pelaku, baik pihak sekolah maupun orang tua calon siswa, bisa dikenakan sanksi pidana. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan sidak ke sejumlah SMA di Bekasi, Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya jual beli bangku dan sistem penerimaan murid baru berjalan dengan transparan. Inspektur Jenderal Kemendikbudrismen melakukan sidak terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru ke SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Bahkan guna menghindari kecurangan seperti jual beli bangku, Kemendikbudrismen meminta pihak sekolah transparan dalam mengumumkan kuota atau daya tampung siswa sesuai dengan data Dapodik. Jika ditemukan, pihaknya akan memberikan sanksi ke sekolah. Kemendikbudrismen juga sudah berkoordinasi dengan KPK, Kepolisian, Dinas Pendidikan, serta Ombudsman untuk mengawasi SPMB tahun ini. Salah satu cara kita itu adalah di awal kita sudah menetapkan daya tampung persatuan pendidikan. Ya, sehingga nanti kita berharap yang diumumkan juga sekolah itu sama dengan yang ada di Dapodik. Ya, jadi di Dapodik saat ini kita sudah kunci
terkait dengan jumlah daya tampung per satuan pendidikan. Sehingga kita juga berharap nanti sekolah juga mengumumkan sama dengan itu. Ya, bahwa kita akan menerima sekian, rombelnya sekian dan seterusnya, termasuk juga nanti pada saat pengumumannya. Ya, itu akan kita lihat. Sehingga ini salah satu antisipasi kita untuk meminimalkan masalah-masalah tersebut. Saya pastikan SPMP di sini ya transparan, jujur, berkeadilan. Ya, tidak ada kecurangan. Kalau nanti lolos berarti lolos murni. Dan jangan tertipu dengan orang-orang di luar sana yang menjanjikan sesuatu. Karena kami sendiri sudah komitmen SPMB ini sesuai dengan juklak jusnis, transparan, tidak ada permainan-permainan. SPMB untuk SMA pada tahap 1 dimulai tanggal 10 hingga 16 Juni. Sementara tahap 2 dimulai 24 Juni hingga 1 Juli 2025. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.